Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vika Febri Mulyati Eskom Mkom selaku dosen dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Izin perkenalkan diri, saya Rizky Adi Maulana dengan NIM 23011020122. Saya berada di program studi Sistem Informasi S1 di Universitas Yebar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan terkait dari proposal penelitian saya, yaitu dengan berjudul Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan pada Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Sdukcapil Kabupaten Garut. Alasannya kenapa saya mengambil di Sdukcapil Kabupaten Garut, alasannya adalah karena ini merupakan tempat kerja saya saat ini. Jadi saya berencana untuk mengimplementasikan dari pengembangan SPK ini pada kantor saya. Seperti itu. Oke, lanjut kepada slide yang kedua, yaitu latar belakang. Jadi latar belakang dari alasan saya menerapkan sistem pendukung keputusan ini, yaitu untuk mengevaluasi terkait dari pekerjaan yang telah diterapkan oleh pelayanan di Sosial Kepolisian Garut ini, di mana pengelolaan pengaduan itu kurang efisien sehingga menyebabkan penumpukan aduan atau respon yang lambat dan juga menurunkan kepuasan publik terutama di Google Review yang berdampak negatif pada citra kualitas pelayanan administrasi pendudukan di Distrik Kabupaten Garut. Sehingga kalau secara garis besar sistem yang ada saat ini itu kurang memberikan laporan menyeluruh dan secara real time untuk membalas pengaduan yang masuk melalui sistem yang ada saat ini. Seperti itu. Oke, lanjut pada slide yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat. Oke, jadi saya ingin menganalisis masalah pengelolaan pengaduan yang ada. Itu dengan cara mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan efisiensi, kemudian juga untuk meningkatkan waktu respons pengaduan melalui sistem-sistem yang terintegrasi. Selain itu, saya juga ingin menyediakan rekomendasi berbasis data. Jadi, dengan adanya data, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih baik. Kemudian lanjut kepada manfaat. Untuk manfaatnya itu, saya berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di Distrik Kabupaten Garut, melalui pengelolaan pengaduan yang lebih baik. Kemudian juga saya berharap nanti ke depannya bisa lebih mengefisiensikan pengelolaan pengaduan yang ada, serta mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian juga dalam menganalisis data-data pengaduan yang masuk itu jadi lebih baik, sehingga membantu saya dapat memahami di Dukcapil Kabupaten Garut ya, terutama itu dari segi gambar-gambar atau grafik pola, kemudian juga tren pengaduan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat dengan respon yang lebih cepat dan lebih akurat. Oke, lanjut kepada slide yang keempat, yaitu untuk tinjauan pustaka dan kerangka teori. Jadi untuk dalam penelitian ini saya berencana untuk meneliti dari pengembangan sistem pendukung keputusan dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Jadi saya juga akan sedikit membahas terkait dari e-government dan peran teknologi informasi dalam pelayanan publik. Selain itu, saya juga eh, ingin menganalisis penelitian sebelumnya dengan menemukan model dan metode yang sesuai dengan eh, sistem pendukung keputusan yang ada yang akan dikembangkan begitu. Kemudian juga untuk mengidentifikasi kira-kira model dan metode apa saja yang dapat diadopsi dalam sistem pendukung keputusan ini. Oke, selanjutnya ada kerangka teori. Di sini kerangka teori yang saya gunakan itu mencakup beberapa poin-poin penting, terutama dari segi teori sistem informasi yang mengedepankan dari sistem untuk menampilkan informasi tersebut. Kemudian juga untuk teori pengambilan keputusan, ini juga yang mendukung dari sistem ini agar lebih efisien dan lebih tepat akurat. Juga untuk teori pelayanan publik, teori bagaimana pelayanan publik itu seharusnya diterapkan dalam lingkungan publik. Kemudian juga untuk teori pengelolaan pengaduan masyarakat, di mana untuk pengelolaan pengaduan yang lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya kita langsung ke slide yang kelima, yaitu metode penelitian. Jadi, untuk metode penelitian ini, saya menggunakan pendekatan campuran atau mixed methods, yaitu pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif.
Nah, untuk dari segmen pengumpulan data kualitatif, saya itu melakukan wawancara yang mendalam kepada petugas, kemudian juga melakukan studi dokumentasi seperti misalnya SOP yang tersedia saat ini, kemudian juga data pengaduan existing atau histori-histori pengaduan yang lalu. Kemudian di sini juga saya melakukan metode pengumpulan data secara kuantitatif, yaitu melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan di Dukcapil, kemudian juga menganalisis data pengaduan yang telah existing sebelumnya. Kemudian juga selain metode pengumpulan data, saya juga melakukan teknik analisis data, yaitu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, itu saya menganalisis secara mengambil tema untuk mengidentifikasi pola dari data wawancara dan studi dokumentasinya. Oke, kemudian yang kedua yaitu secara kuantitatif, yaitu menganalisis secara statistik deskriptif untuk menganalisis dan mengetahui data survei dan data pengaduan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Oke, langsung pada slide yang keenam itu desain sistem dan implementasi. Jadi untuk sistem pendukung keputusan yang akan saya rencana kembangkan itu memiliki fitur-fitur utama. Dari segi pertama yaitu formulir registrasi dan login, kemudian juga dashboard analitik ya, kemudian juga secara laporan digital. Nah, untuk step-step atau langkah-langkah perencanaan pengembangan sistem yang akan saya lakukan itu dapat nantinya akan dilakukan secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhannya, apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem penentuan keputusan ini, kemudian juga desain sistem, desainnya bagaimana untuk dari segi layoutnya, dari UI UX-nya, kemudian pengembangan sistem yaitu mulai pembangunan sistemnya, developmentnya, kemudian juga pengujian sistem. Di sini juga untuk pengujian apakah ini sekiranya terdapat bug atau ada pengembangan lebih lanjut. Kemudian juga untuk implementasi, yaitu adalah finishing atau secara launchingnya itu diterapkan langsung kepada dinas atau pada masyarakat. Lanjut untuk slide di pengujian dan evaluasi. Nah, untuk pengujian sistemnya itu semisal nanti telah selesai dikembangkan dan akan diuji coba, pengujiannya itu akan dilakukan melalui empat, yaitu pertama pengujian unit, kemudian yang kedua itu pengujian integrasi, yang ketiga itu pengujian sistem, kemudian yang keempat itu pada pengujian user atau masyarakat langsung. Dan juga untuk evaluasinya setelah dilakukan pengujian saya juga akan melakukan pengukuran keberhasilan sistem yang sudah di develop. Yaitu indikator keberhasilannya itu ada 3 poin, yaitu pertama waktu penyelesaian pengaduan, yang kedua kepuasan masyarakat, dan ketiga itu tingkat penggunaan sistemnya. Oke. Lanjut kepada jadwal penelitian. Nah, di sini untuk jadwal penelitian itu sudah saya petakan. Dalam pemetaan jadwal ini terdiri dari 3 bulan waktu pengembangan. Untuk bulan pertama atau bulan Maret itu sekiranya fokusnya kepada pengumpulan data, wawancara narasumber, dan analisis data pengaduan yang ada. Kemudian yang di bulan April itu saya fokusnya kepada pengembangan kerangka kerja, pengembangan sistem, dan juga untuk uji coba awal untuk eh, pencarian bug-bug atau pengembangan yang lanjutan. Kemudian untuk di bulan Mei saya fokusnya untuk debugging awal ya. Jadi untuk menelusuri kira-kira apa saja yang masih terdapat kendala dalam sistem, kemudian juga uji coba teknis, evaluasi kinerja, dan juga final debug ya atau finishing dan pembuatan laporan. Jadi pada di akhir bulan Mei ini saya akan melakukan presentasi kepada pengguna, khususnya kepada para stakeholder ya, pimpinan di Distrik Kabupaten Garut, dan juga kepada masyarakat supaya eh, benar-benar aplikasi ini nantinya tepat sasaran dan juga untuk revisi serta finalisasi laporan. Dan kemudian untuk yang terakhir, saya eh, membuat penelitian ini bertujuan untuk merancang kira-kira sistem pendukung keputusan seperti apa untuk pengelolaan pengaduan masyarakat di Distrik Kabupaten Garut yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Jadi fokusnya itu meliputi analisis kebutuhan, perancangan model data, antarmuka pengguna atau UI UX-nya, dan untuk keberhasilan bergantung dari respon cepat, transparansi, pelacakan status, serta penyediaan laporan dan analisis data aduan. Kemudian untuk harapannya, diharapkan nanti untuk sistem pendukung keputusan yang akan saya kembangkan untuk pengelolaan pengaduan masyarakat di Distrik Kabupaten Garut itu dapat memperkuat sistem yang lebih terintegrasi dan responsif sehingga masyarakat merasakan
bagaimana untuk pengelolaan pengaduan itu dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, Rizky Ade Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.